kelima. Dan pemateri kedua saya Nurdovian Tabiau sebagai pemateri kedua. dan pemateri ketiga. Tampilnya jangan. Dan pemateri keempat. Berarti udah nih. Materi kelima. Materi keenam. Kita langsung aja ke materinya. Di sini ada kita akan membahas 4 sub materi. Yang pertama itu dari umum persamaan linear order ke n. Yang kedua persamaan homogen dengan koefisien cos kata. Yang ketiga metode koefisien tak tertentu. Dan keempat metode variasi parameter. Baik, di sini saya sebagai materi pertama akan membahas 4.1 yang dimana dari umum persamaan linear order ke n. Persamaan diferensial linear urutan adalah persamaan dari bentuk P0 pangkat T, D pangkat N Y per DT pangkat N plus P1 kali T, D pangkat N Y1 Y per DT pangkat N Y1 sampai dengan PN1 kali T, DY per DT, PN kali T kali Y sama dengan DT. Kita akan menunjukkan bahwa fungsi P0 sama dengan Pn dan G adalah fungsi bernilai nyata terus-menerus pada beberapa interval I. T lebih besar dari alfa, T lebih kecil dari beta, dan bentuk P0 tidak akan ke 0 dalam interval ini. Kemudian membagi persamaan suatu oleh P0T, kita memperoleh RY sama dengan D pangkat NY per D DT pangkat N plus 1 kali T D pangkat N 1 kali Y per DT pangkat N 1 sama dengan P1 kali T DY per DT plus PN kali T kali Y sama dengan DT. Memperoleh persamaan kedua. Operator diferensial linear L order N didefinisikan oleh persamaan 2 mirip dengan operator order kedua yang diperkenalkan dalam bab 3 dan tadi sudah dibahas kemarin dan sekarang di kelompok kemarin. Dari matematika yang terkait dengan persamaan kedua, untuk alasan ini kita cukup menyatakan hasilnya untuk masalah urutan N. Nah, persamaan kedua melibatkan turunan N dari Y sehubungan dengan T. Itu akan membutuhkan integrasi untuk menyelesaikan persamaan kedua. Oleh karena itu, kita mendapatkan solusi ini perlu untuk menentukan kondisi awal, yang mana kita memperoleh Y kali P0 sama dengan Y0 Y aksen P0 sama dengan Y aksen 0 sampai dengan Y pangkat N -1 kali P0 sama dengan Y0 pangkat N-1, di mana P0 mungkin ada gunanya dalam interval I dan Y0, Y aksen 0 sampai dengan Y0 pangkat N-1 adalah suatu persyaratan nyata yang dikandungkan teorema yang mirip dengan teorema 3.21 menjadi bahwa masalah nilai awal persamaan 2 dan 3 memiliki solusi dan itu unik. Nah, teorema yang kedua yaitu teorema 4.11 jika fungsi yang berbunyi jika fungsi P1, P2 sama dengan Pn dan G berkelanjutan pada interval terbuka I, maka ada tepat satu solusi Y sama dengan tidak 0 atau C dari tidak 0 dibagi C dari persamaan diferensial kedua yang juga memenuhi kondisi awal 3 solusi ini ada di seluruh interval I. Maka kita dapat membangun solusi dari masalah nilai awal persamaan kedua dan ketiga lebih seperti pada bab 3 sebelumnya yang sudah dibahas. Meskipun dapat menemukan solusi dalam hal ini, kita tidak tahu bahwa itu unik tanpa menggunakan teorema 4.11. Bukti teorema dapat ditemukan di bab bagian 3.32 atau konjungsi bangunan. Bagian teorema bagian 3.32 sudah dibahas oleh kelompok kemarin dan ada juga pada
yang dimana persamaan itu L nya sama dengan Y pangkat N ditambah P1 kali T dikali Y pangkat N min 1 sampai dengan P N min 1 dikali T dikali Y aksen ditambah P N dikali T dikali Y sama dengan 0 menjadi persamaan keempat. Jika fungsinya Y1, Y2 sama dengan Yn adalah solusi persamaan keempat, maka itu mengikuti dengan perhitungan langsung bahwa kombinasi linear Y sama dengan Y1 dikali Y1 dikali T sama dengan Y2 dikali Y2 dikali T sampai dengan Cn dikali Gn dikali T. Nah, di mana Y1 sama dengan Gn adalah solusi dari persamaan keempat, maka setiap solusi persamaan keempat dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear dari Y1 sampai Gn. Ini akan benar jika terlepas dari kondisi awal persamaan ketiga yang didasarkan. Dimungkinkan untuk memilih konstantan C1 sebagai Cn sehingga kombinasi linear persamaan kelima memenuhi kondisi awal, yaitu untuk setiap pilihan titik T0 di I dan untuk pilihan D0, Y aksen 0, sampai dengan Y0 pangkat N min 1 tidak dapat menentukan C1 sebagai Cn sehingga persamaannya itu C1 dikali Y1 dikali T sampai dengan Cn dikali Gn dikali T sama dengan 0. C1 Y1 dikali Y aksen 1 dikali T sampai dengan Cn dikali Y aksen N dikali T sama dengan Y aksen 0 sampai dengan Y1 dikali Y1 pangkat N min 1 dikali T0 sampai dengan Yn dikali Cn dikali Yn pangkat N min 1 dikali T0 sama dengan Yn pangkat N min 1. Persamaan 6 dapat diselesaikan secara unik untuk konstantan C1 sama dengan Cn asalkan penentu koefisien bukan 0. Di sisi lain, jika penentu koefisien adalah 0, maka selalu memungkinkan untuk memilih nilai Y0, Y aksen 0 sampai dengan Y0 pangkat N min 1 sehingga persamaan 6 tidak memiliki solusi. Karenanya kondisi yang diperlukan cukup untuk keberadaan dalam persamaan 6 untuk nilai dari Y0, Y aksen 0 sampai dengan Y0 pangkat N min 1 bahwa koefisien menghasilkan W sama dengan Y1 sampai dengan Yn di mana Y1, Y2 sampai dengan Yn, Y aksen 1, Y aksen 2 sampai dengan Y aksen N sampai dengan Y aksen pangkat N min 1 Y2 pangkat N min 1 sampai dengan Yn pangkat N min 1 memperoleh persamaan berikut. Persamaan berikut ini bukan menghasilkan 0 pada T sama dengan D0 karena D0 dapat berupa titik dalam interval I bahwa W sama dengan W dalam kurung Y1, Y2 sampai dengan Yn menjadi bukan 0 di setiap titik dalam interval. Sama seperti untuk persamaan linear urutan kedua dapat ditunjukkan bahwa Y1, Y2 sampai Yn adalah solusi persamaan 4, maka W dalam kurung Y1, Y2 sampai dengan Yn baik bukan 0 untuk setiap T dalam interval I atau tidak ada 0 di sana. Teorema selanjutnya itu 4.1.2. Jika fungsi P1, P2 sama dengan Pn terus-menerus pada interval terbuka I, jika fungsi Y1, Y2 sampai Gn adalah solusi persamaan keempat, dan jika W, Y1, Y2, Yn dikali T tidak sama dengan 0, untuk setidaknya satu titik di I, maka setiap solusi persamaan keempat dapat dinyatakan sebagai
kombinasi linear dan solusi Y1 Y2 sama dengan Yn. Satu solusi Y1 sampai dengan Yn dari persamaan tempat dan yang bukan nol disebut sebagai serangkaian solusi yang mendasar. Keberadaan serangkaian solusi yang mendasar dapat disebutkan secara tepat. Cara yang sama seperti untuk persamaan linear hubungan kedua pada teorema 3.25 yang sudah dijelaskan oleh kelompok sebelumnya. Karena semua solusi persamaan tempat adalah bentuk persamaan linear, kita menggunakan istilah solusi umum untuk merujuk pada kombinasi linear dan sekian fundamental solusi persamaan linear. Selanjutnya ketergantungan linear dan kemandirian. Kita sekarang mempelajari hubungan antara fundamental solusi dan konsep independensi linear. Ide sentral dalam studi aljabar linear. Fungsi F1, F2 sampai Fn dikatakan secara linear bergantung pada interval I. Jika ada satu kosaga K1, K2 sampai Kn tidak semua nol, seperti S1 dikali X1 dikali D ditambah K2 dikali F2 dikali D sampai dengan Kn dikali Fn dikali D sama dengan 0. Untuk semua T dalam I fungsi F1 sampai Fn dikatakan secara linear kembali pada I jika mereka tidak bergantung pada linear bersama. Selanjutnya kita membahas contoh yang pertama, yang dimana contohnya tentukan fungsi F1 F1T sama dengan 1, F2T sama dengan T, dan F3T sama dengan T pangkat 2 secara linear, independen, atau tergantung pada interval I. T lebih besar negatif tangga, T lebih kecil tangga, membentuk kombinasi linear K1 F1 dikali T ditambah K2 F2 dikali T ditambah K3 dikali F3 kali T sama dengan menghasilkan K1 ditambah K2T ditambah K3 pangkat T pangkat 2. Dan atur sama dengan 0 untuk mendapatkan K1 ditambah K2T ditambah K3T pangkat 2 sama dengan 0. Jika persamaan lebih 9 adalah bertahan untuk semua T dalam I, maka itu pasti benar pada 3 poin berbeda dalam I. Tiap 3 poin akan melayani tujuan, tapi nyaman untuk memilih T sama dengan 0, T sama dengan 1, dan T sama dengan negatif 1. Mengevaluasi persamaan 9 pada setiap titik ini, kita memperoleh sistem persamaan K1 sama dengan 0, K1 ditambah K2 ditambah K3 sama dengan 0, K1 ditambah K2 ditambah K3 sama dengan 0. Dari yang pertama pada persamaan 10 kita mencatat bahwa K1 sama dengan 0, kemudian dari dua persamaan lainnya itu mengikuti K2 sama dengan K3 sama dengan 0 juga. Oleh karena itu tidak ada mensantap K1, K2, K3 tidak semua 0. Yang pertama ke-9 mengungkapkan pada 3 titik yang dipilih jauh lebih sedikit dari di seluruh, dengan demikian fungsi yang diberikan tidak bergantung pada I, sehingga mereka harus independen secara linear independen pada interval apapun dapat dikatakan. Dari kami, apakah ada pertanyaan dari kami? Tidak ada. Sekian dari materi kami. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan materi kedua yang disampaikan oleh rekan saya itu Kak Burdaudi atau beliau. Kami persilakan. Jadi baik, di sini ada
kuadrat adalah linear independen atau dependen pada interval I. Dan sini ada penyelesaiannya. Bentuk kombinasi linearnya itu K1F1T ditambah dengan K2 F2T ditambah juga K3 plus K3 F3T ditambah K4 F4T, yaitu sama dengan K1 ditambah K2T dikali 2 plus T ditambah juga K3 dikali 3 plus T kuadrat ditambah K4 4T plus T kuadrat. Nah, di sini kan kita sudah mengetahui K2 nya berapa, K3 nya berapa, terus K4 nya berapa. Kita bisa masukkan di kalikan. Terus ada ekspresi ini bernilai 0 sepanjang interval jika K1 ditambah K2 ditambah 2K2 plus 3 K3 itu sama dengan 0, dan untuk K2 plus 4K4 itu sama dengan 0, dan untuk K3 plus K4 itu sama dengan 0. Nah, tiga persamaan ini dengan 4 variabel yang tidak diketahui memiliki banyak. Sebagai contohnya itu jika K4 nya 1 maka K3 itu sama dengan 1 juga. Nah, jika K2 nya itu sama dengan 4 dan K1 nya itu sama dengan 5. Dengan demikian, fungsi-fungsi yang diberikan adalah linear bergantung pada setiap interval. Konsep linear bebas memberikan karakterisasi alternatif dari hubungan dasar, solusi, dan persamaan homogen. Misalkan fungsi-fungsi Y1 sampai Gn adalah solusi dari persamaan 4. Tadi kan sudah dibahas persamaan 4 itu pada interval suatu interval I, dan pertimbangkan persamaan K1 Y1 plus sampai Kn Yn itu sama dengan 0. Nah, ini membentuk sebuah persamaan 12. Nah, dari persamaan 12 diurutkan kita memperoleh tambahan N1 persamaan, yaitu K1 Y1 plus sampai dengan Kn Yn T sama dengan 0. Nah, ini membentuk persamaan 13. Nah, dari K1 K2 dipangkat N1 dikali T plus sampai Kn dikali Kn kuadrat N1 dikali T sama dengan 0. Nah, sistem yang terdiri dari persamaan 12 dan 13 yang persamaan ini persamaan aljabar linear dengan N variabel yang tidak diketahui K1 sampai dengan Kn. Nah, determinan pembisian untuk sistem ini adalah Wronskian atau W Y1 sampai N, D dari Y1 sampai N ini mengarah pada teorema berikut. Nah, ini ada teorema 4.1.3. Jika Y1-nya itu jika Y1 dikali T sampai Dn, D adalah himpunan dasar solusi dari persamaan 4, maka Y-nya itu sama dengan Y pangkat N plus K1 D dikali D pangkat N1 ditambah sampai dengan Pn dikurangi 1 DY aksen plus Pn DY sama dengan 0. Nah, pada linear bebas ini sebaliknya jika Y1 D-nya sampai Yn T adalah solusi linear bebas dari persamaan 4 pada I, maka semua akan membentuk himpunan dasar solusi pada I, dan karenanya harus linear bebas di sana. Nah, untuk menunjukkan kebalikannya, misalkan Y1 T sampai Yn T adalah linear bebas pada I. Untuk menunjukkan bahwa mereka itu membentuk himpunan dasar solusi, kita perlu menunjukkan bahwa mereka menunjukkan bahwa Wronskian mereka tidak pernah 0 di I. Ingat, mereka itu tidak pernah 0 di I. Nah, misalkan ini tidak benar, maka setidaknya satu titik D0 ini di mana Wronskian bernilai 0 pada titik ini, sistem persamaan 12 dan 13 itu memiliki solusi 0. Nah, mari kita sebut solusi ini, misalnya K1 itu sampai Kn sekarang membentuk kombinasi linear. Ini IC sama dengan K1 Y1 T plus sampai dengan Kn Yn dikali T. Kemudian IJ itu memenuhi masalah nilai awal. Ini sama
pangkat N-1 sampai Pn min 1T diaksen plus Pn CDY sama dengan 0. Nah, di sini untuk setiap soal dari nomor 11 hingga 16 di sini saya ambil di masalahnya itu atau latihannya bahwa fungsi yang diberikan merupakan solusi dari diferensial dan tentukan Wronskiannya. Nah, di sini ada soalnya XY aksen 3 XY dikurangi Y aksen 2 itu sama dengan 0, untuk 1 X-nya itu X pangkat 3. Nah, penyelesaian pertama kita akan menunjukkan bahwa masing-masing fungsi adalah persamaan diferensial XY aksen 3. Misalnya Y aksen itu sama dengan 0. Untuk Y1 X itu sama dengan 1. Nah, kita lihat kan di sini. Y1 X-nya sama dengan 1, maka Y1X itu sama dengan 1. Nah, di sini kita lihat jika kita turunkan satu ini kan menjadi 0, terus yang satunya juga kita turunkan turunan keduanya itu juga 0 dan turunan ketiganya itu juga 0. Jadi XY aksen 3 min Y sebenarnya turunan ketiga dikurangi Y turunan kedua itu sama dengan X dikali 0 dikurangi 0 itu sama dengan 0 yang merupakan solusi dari persamaan diferensial. Nah, di sini untuk Y2X-nya sama dengan X. Nah, di sini kita lihat untuk turunan pertama dari X kan 1. Terus turunan keduanya itu 1 kan 0. Terus turunan ketiganya itu juga 0. Jadi XY turunan ketiga dari Y turunan kedua itu sama dengan X dikali 0 dikurangi 0 itu sama dengan 0 yang merupakan solusi dari persamaan diferensial. Nah, di sini kita lihat juga untuk Y3X sama dengan X pangkat 3. Kita lihat turunan pertamanya itu kalau kita turunkan X pangkat 3 itu kan mendapatkan 3X pangkat 2. Terus kita turunkan lagi ke turunan keduanya itu sama dengan 6X. Kalau kita 6X itu kita turunkan lagi menjadi 6. Jadi XY3 sama dengan Y3 itu X dikali 0 dikurangi 0 sama dengan 0 yang merupakan solusi dari persamaan diferensial. Nah, sekarang kita menentukan Wronskiannya. Nah, Wronskian dari fungsi-fungsi Y1, Y2, Y3 adalah determinan dari matriks yang baris-baris fungsi-fungsi tersebut dan turunannya hingga order 3. Matriksnya adalah ini. Ada turunan pertama, turunan kedua, dan turunan ketiga. Nah, tadi kan kita sudah mendapatkan turunannya atau persamaan diferensialnya. Sekarang kita masukkan atau kita ganti setiap anunya ini ke persamaan yang tadi itu. Kan kita sudah dapat ada 1X, X pangkat 3, 0. Turunan keduanya ada 0, 1, 3X pangkat, sedangkan ini pangkat 2. Terus turunan ketiganya itu ada 0, 0 sama 6X. Nah, kita hitung determinan matriksnya. WX itu sama dengan 1 dikali 1 X pangkat 3, 0, 6X, terus dikurangi 0, X 3X kuadrat, terus ada 6, 0, 6X, ditambah juga 0, dikali X 1 sama 0. Nah, karena elemen-elemen lainnya dikalikan 0, jadi hanya elemen pertama yang penting kita hitung. Nah, ini kan dikali 0. Bilangan apapun yang kita kalikan 0 kan hasilnya tetap 0. Jadi kita fokus di yang ini. Terus kita turunkan, ini kita kali sila. Mana 1 dikali 6X dikurangi 0, X pangkat 3 dikurangi 0. Ini kan sama turunannya. Terus hasilnya itu 6X, karena ini kan 3 dikali 0 kan 0, jadi 1 dikali 6X ya sama dengan 6X. Jadi Wronskiannya itu WX-nya itu sama dengan 6X. Nah, di sini saya akan menyimpulkan bahwa fungsi-fungsi Y1X sama dengan 1, Y2-nya itu Y2X sama dengan X, dan Y3X itu sama dengan X pangkat 3 adalah fungsi dari persamaan diferensial
X-nya turun ke 3 dikurangi Y turun ke 2 sama dengan 0. Peruncian tidak identik sama dengan 0 kecuali X-nya itu sama dengan 0. Nah, fungsi-fungsi ini adalah linear, independen, atau bebas pada interval di mana X-nya itu tidak sama dengan 0. Sekian materi yang saya sampaikan. Saya kembali ke moderator. Terima kasih. Action. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu materi praktik 2 dengan judul persamaan homogen dengan koefisien dan konstan. Kita ke definisi dulu. Apa yang tidak sama? Jika angka persamaan karakteristiknya real dan tidak sama, maka kita mempunyai n solusi berbeda. R pangkat 1B, ER pangkat 2B sampai bagian dari persamaan 1. Jika fungsi bebas linear, maka solusi umum persamaan 1 adalah Y sama dengan C1E pangkat R1B plus C2E pangkat R2B sampai Cn E pangkat R2B. Salah satu cara membangun independensi linear Y pangkat R1B, ER E pangkat R2B sampai E pangkat RNB adalah untuk mengevaluasi mereka penentu Gaussian. Langsung saja kita masuk ke contoh yang pertama, yaitu temukan solusi umum dari Y pangkat 4 ditambah Y triple aksen min 7 Y itu aksen min Y aksen cos 6Y sama dengan 0. Temukan juga solusi yang memenuhi kondisi awal. Yang memenuhi kondisi Y sama dengan 1, Y 0 sama dengan 1, Y aksen 0 sama dengan 0, Y itu aksen 0 sama dengan 2, Y triple aksen 0 sama dengan 1. Dan plot grafiknya. Dengan asumsi Y sama dengan E pangkat RT, kita harus menentukan R dan menyelesaikan persamaan polinomial. R pangkat 4 ditambah R pangkat 3 min 7R pangkat 2 min R plus 6 sama dengan 0. Kita lihat ini dari sini. Ini contoh. Ya, kayak yang disampaikan oleh kelompok sebelumnya. Apa persamaan ini adalah R1 sama dengan 1, R2 sama dengan min 1, di situ min 1 ya. Kemudian R3 sama dengan 2 dan R4 sama dengan min 3. Oleh karena itu, solusi umum persamaan 6 adalah Y sama dengan C1 E pangkat T ditambah C2 E pangkat min T ditambah C3 E pangkat 2T ditambah C4 E pangkat min 3T. Kondisi awal pada persamaan 7 mengharuskan C1 sampai C4 memenuhi keempat persamaan. Kita bisa lihat di sini C1 ditambah C2 ditambah C3 ditambah C4 sama dengan 1, C1 ditambah C2 ditambah 2C3 ditambah 9C4 sama dengan 0, C1 ditambah C2 ditambah 4C3 ditambah 9C4 sama dengan 2, C1 ditambah C2 ditambah 8C3 ditambah 27C4 sama dengan 0. Maka C1 sama dengan 11/8, C2 sama dengan 5/12, C3 sama dengan min 2/3, C4 sama dengan min 1/8. Oleh karena itu, solusi dari masalah nilai awal adalah Y sama dengan 11/8 E pangkat D ditambah 5/12 E pangkat min T ditambah 2/3 E pangkat 2T min 1/8 E pangkat min 3T.
dan gambarkan grafiknya. Mengganti E dengan Y, kita mendapatkan persamaan karakteristiknya adalah R pangkat 4 min 1 sama dengan dalam kurung R pangkat 2 min 1 dikali R pangkat 2 ditambah 1 sama dengan 0. Oleh karena itu akar-akarnya adalah R sama dengan 1 min 1, R sama dengan 1, min 1, I, min I. Dan solusi umum persamaan 14 adalah Y sama dengan C1 pangkat C1 E pangkat D ditambah C2 E pangkat min D ditambah C3 C. Jika kita menerapkan kondisi awal pada persamaan 15, kita menemukan C1 sama dengan 0, C2 sama dengan 3, C3 sama dengan 1/2 dan C4 sama dengan min 1. Jadi solusi dari masalah nilai awal yang diberikan adalah Y sama dengan 3E pangkat min D ditambah 1/2 cos D min SNT. Nah, ini contoh grafik dari persamaan yang tadi saya bahas. Mungkin itu saja materi dari saya. Selanjutnya saya serahkan ke moderator. Terima kasih untuk materi ketiga. Selanjutnya saya silakan ke materi keempat yang akan disampaikan oleh rekan kami. Baik, saya akan melanjutkan materi dari materi sebelumnya, yaitu menemukan solusi umum dari Y pangkat 4 plus Y double aksen plus Y sama dengan 0. Persamaan karakteristiknya adalah R4 plus 2R2 plus 1 sama dengan R2 plus 1 kali R2 plus 1 sama dengan 0. Akar-akarnya adalah R sama dengan I, min I, dan solusinya untuk persamaan 19 adalah Y sama dengan C1 cos D plus C2 sin T plus C3 D cos T plus C4 T sin T. Lanjut ke contoh 4. Temukan solusi umum dari persamaan karakteristiknya adalah
3 cos T per akar 2 plus C4 sin per T per akar 2. Itu aja dari saya serahkan ke moderator. Materi yang keempat, kita selanjutnya ke materi kelima yang akan disampaikan oleh rekan kami persilakan. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menyampaikan materi mengenai koefisien mengenai metode koefisien tak tentu. Kita terbaik. Solusi khusus Y dari persamaan linear order ke M tak homogen dengan koefisien konstanta di mana L itu sama dengan A0 Y pangkat N plus A1 Y pangkat N1 plus sampai dengan AN1 Y aksen plus AN Y sama dengan YT. Itu persamaan yang pertama. Di sini dapat diperoleh dengan metode koefisien tak tentu asalkan YT mempunyai bentuk yang sesuai. Meskipun metode koefisien tak tentu tidak bersifat umum seperti metode variasi parameter yang dijelaskan pada bagian berikutnya, metode ini biasanya lebih mudah digunakan jika dapat diterapkan. Contoh pertama, temukan solusi umum dari Y triple aksen min 3 Y double aksen plus 3 Y aksen min Y sama dengan 4 E pangkat T. Jadi polinomial karakteristik persamaan homogen sesuai dengan persamaan kedua adalah R pangkat 3 min 3 R pangkat 2 plus 3R min 1 sama dengan R min 1 pangkat 3, di mana R min 1 pangkat 3 ini kita dapatkan dari penjabaran dari R pangkat 3 min 3 R pangkat 2 plus 3R min 1. Itu sebenarnya R min 1 dikali R min 1 R min 1. Jadi kita bisa simpulkan menjadi R min 1 pangkat 3. Jadi penyelesaian umum persamaan homogen tersebut adalah YCT sama dengan C1 E pangkat T tambah C1 T E pangkat T ditambah C1 T pangkat 2 E pangkat T. Nah, untuk menemukan solusi tertentu YT dari persamaan kedua tadi, kita mulai dengan asumsi bahwa YT itu sama dengan A E pangkat T. Namun, karena T E pangkat T dan T2 E pangkat T merupakan solusi persamaan homogen, kita harus mengalihkan pilihan awal ini dengan P. Jadi asumsi akhir kita itu adalah YT itu sama dengan AT pangkat 3 E dikali T, di mana A adalah koefisien tak tentu. Untuk mencari nilai A, yang tepat, kita diferensialkan YT-nya sebanyak 3 kali. Kemudian substitusikan Y dan turunannya ke dalam persamaan yang kedua tadi, dan kumpulkan suku-suku dalam persamaan yang dihasilkan. Nah, dari cara yang ini nanti kita mendapatkan hasil yaitu 6A E pangkat T itu sama dengan 4 E pangkat T. Nah, jadi bisa kita pindah menjadi nanti kita ditemukan A sama dengan 2/3. Dan penyelesaian partikularnya adalah YT sama dengan 2/3 T pangkat 3 ET. Maka solusi umum persamaan kedua adalah jumlah dari YCT dari persamaan ketiga dan YT dari persamaan keempat. Itu adalah solusi umumnya. Jadi kan tadi solusi umum atau persamaan ketiga itu kan C1 E pangkat T ditambah C2 T E pangkat T ditambah C3 T pangkat 2 ET ditambah dengan ini persamaan yang keempat yaitu 2/3 T pangkat 3 ET. Maka kita dapatkan solusi umumnya seperti yang ini. Kemudian contoh yang kedua, temukan solusi tertentu dari persamaan Y aksen pangkat 4 ditambah 2Y double aksen
tambah Y sama dengan 3 sin T kurang dengan 5 cos T. Dimana solusi umum persamaan homogen itu ditemukan pada contoh ketiga bagian parte 2 yang tadi, yaitu YCT itu sama dengan C1 cos T ditambah C2 sin T ditambah C3 T cos T ditambah C4 T sin T. Nah, sesuai dengan akar-akar R sama dengan I, min I dan min I dari persamaan karakteristik. Nah, asumsi awal kita untuk solusi tertentu adalah YT sama dengan A sin T ditambah dengan B cos T. Nah, namun kita harus mengalihkan nih pilihan ini dengan T pangkat 2 untuk membuatnya itu berbeda dari semua solusi persamaan homogen. Jadi asumsi akhirnya itu yaitu YT sama dengan AT pangkat 2 sin T ditambah BT pangkat 2 cos T. Nah, selanjutnya itu kita diferensialkan nih yang YT-nya itu sebanyak 4 kali, kemudian disubstitusikan ke persamaan diferensial yang keempat tadi, sehingga memperoleh yaitu min 8 A sin T 8 beta cos T sama dengan 3 sin T min 5 cos T. Jadi A itu sama dengan min 3/8, sedangkan B-nya sama dengan 5/8. Maka solusi khusus persamaan keempatnya itu yaitu YT sama dengan min 3/8 T pangkat 2 sin T ditambah 5/8 T pangkat 2 cos T. Nah, jika YT adalah jumlah dari beberapa suku, dalam praktiknya akan lebih mudah untuk menghitung secara terpisah solusi khusus yang bersesuaian dengan setiap suku dalam YT-nya. Nah, sedangkan untuk persamaan order kedua, solusi khusus dari suatu masalah lengkapnya itu adalah jumlah dari solusi-solusi khusus dari masing-masing komponen asalnya. Nah, ini akan diilustrasikan dalam contoh berikut yang akan disampaikan oleh pemateri selanjutnya. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Untuk materi kelima, selanjutnya materi keenam akan disampaikan oleh Mr. Tony. Kami persilakan. Oke, baik, kita sekarang ke contoh 2 pada metode koefisien tak tentu, yaitu untuk menyelesaikan persamaan diferensial non homogen pada persamaan Y triple aksen min 4 Y aksen sama dengan T plus 3 cos T plus E pangkat 2T. Yang pertama, kita harus menyelesaikan persamaan homogennya terlebih dahulu, yang dimana persamaan homogennya itu terdapat pada persamaannya ini, yaitu Y triple aksen min 4 Y aksen. Ya, sama seperti pembahasan kelompok sebelumnya, yaitu pembahasan diingat tadi. Kita mencari solusi karakteristik dengan menggunakan persamaan berikut. Yang Y ini kan kita ubah menjadi R. Karena di sini triple aksen, maka pangkatnya diganti menjadi R pangkat 3. Terus plus 4R sama dengan 0. Itu selanjutnya kita akan memfaktorkan persamaan tersebut menjadi R dikali R kuadrat min 4 sama dengan 0. Itu kalau difaktorkan jadinya R kali R kan R pangkat 2. Terus R kali R pangkat 2. 2 kali 2 itu sama dengan 4. Min kali plus min.
formula dari T ini itu min 1/8 T koma 2. Nah, selanjutnya kita cari solusi partikular untuk 3 cos T. Kita asumsikan solusi partikular untuk Y triple aksen min 4Y min 4Y aksen itu sama dengan 3 cos T adalah Y2 dikali T sama dengan B cos T sama dengan sin T. Kan turunan dari cos itu kan sin. Nah, substitusikan solusi partikular untuk Y triple aksen min 4Y aksen sama dengan 3 cos T adalah B cos T plus sin T triple aksen sama dengan 4 dikali B cos T plus 3 sin T aksen sama dengan 3 cos T. Terus min B cos T min C sin T plus min 4 dikali min B sin T plus cos T itu sama dengan 3 cos T. Terus kita dapat min B cos T min C sin T plus ini min 4B min 4 dikali min B itu kan sama dengan 4B dikali min plus 4B sin T plus 4 dikali cos T menjadi min 4 cos T karena plus kali min. Jadi min 4 cos T sama dengan 3 cos T. Nah, sekarang kita dapat mengelompokkan suku-suku antara cos dengan sin. Yang ini kan pertama kita kelompokkan yang cos T. Yang cos T itu ada min B sama min 4. Jadi min B min 4C cos T itu sama dengan 4B min C sin T sama dengan 3 cos T. Nah, dari sini kita dapat menyesuaikan koefisien untuk min B min 4C itu sama dengan 3. 4B min C sama dengan 0. Sekarang menyelesaikan sistem persamaan ini. Dari persamaan kedua yaitu yang ini yang 4B. Kan kalau yang persamaan ini kalau kita kan mau cari C-nya. Jadi kalau mau di 4 di bidang luasan 4 min 0 itu kan sama dengan 4B. Jadi C-nya itu sama dengan 4B. Nah, kita substitusikan ke persamaan pertama yaitu min B min 4. Nah, C yang di sini kita ubah menjadi 4B. 4B ini yang C ini kita dapat dari menguraikan persamaan yang kedua yang di sini. Jadi min B min 4 dikali 4B sama dengan 3. Min B min 4 dikali 4B sama dengan 3. Terus min B dikali 4 min 4 dikali 4 itu sama dengan min 16. Ini min 16B sama dengan 3. Jadi B sama dengan 3 min 3/17. Maka C-nya sama dengan 4 dikali min 3/17 sama dengan min 12/17. Nah, namun solusi lebih akuratnya adalah didapatkan bahwa B itu sama dengan 0. Nah, C-nya itu sama dengan min 3/5. Dengan perhitungan lebih lanjut, Y2T itu sama dengan B cos T plus C sin T sama dengan min 3/5 sin T. Sekarang kita solusikan partikular untuk E min 2T. Kan tadi udah kita solusikan partikular yang T sama 3 cos T. Sekarang yang E min 2T. Kita asumsikan solusi partikular untuk Y triple aksen min 4Y sama dengan E min 2T. Di mana Y3 itu sama dengan ETE min 2T. Sekarang kita substitusikan ke dalam persamaan diferensialnya yaitu ETE min 2T triple aksen min 4 dikali ETE min 2T aksen. Kita menggunakan perhitungan turunan yaitu Y3T sama dengan ETE min 2T di mana Y aksen 3T itu sama dengan E eksponen E min 2T
YE sama dengan 1/4. Jadi Y3-nya atau solusi partikular untuk E pangkat min 2T itu sama dengan 1/4 PE min 2T. Nah, tadi kita udah cari di semua solusi. Yang pertama kita mencari solusi non homogen, terus kita juga udah mencari solusi yang luas kanannya, partikularnya, solusi partikular di setiap luas kanannya. Jadi solusi lengkap dari persamaan diferensial adalah jumlah dari solusi umum dan semua solusi partikular, yaitu Y dikali T sama dengan YC kali T plus Y1 dikali T plus Y2 kali T plus Y3 dikali T. Nah, untuk YT sama dengan C1 plus C2E pangkat 2T plus C3E pangkat min 2T sama dengan 1/8 T pangkat 2 min 3/5 sin T plus 1/8 TE min 2T. Jadi solusi lengkap dari persamaan diferensial tersebut adalah Y kali T sama dengan C1 plus C2E pangkat 2T plus C3E pangkat min 2T min 1/8 T pangkat 2 min 3/5 sin kali T min sin T plus 1/8 TE pangkat min 2T. Nah, solusi partikular dari persamaan non homogen itu kita dapat dari yang ini. Yang ini jadi YT sama dengan min 1/8 T pangkat 2 min 3/5 sin T plus 1/8 TE pangkat min 2T. Nah, jadi solusi kasus dari persamaan rapat atau persamaan rata itu adalah Y kali T sama dengan min 1/8 T kuadrat min 3/5 sin T plus 1/8 TE pangkat min 2T. Sekian pembahasan dari saya mendengar moderator. Baik, terima kasih untuk materi ke-6. Selanjutnya kita ke materi terakhir yang akan disampaikan oleh rekan kami persilakan. Saya akan menyampaikan metode variasi parameter. Metode variasi parameter untuk menentukan solusi tertentu persamaan diferensial linear order UN yang tidak homogen. L Y sama dengan Y pangkat N ditambah P1 dikali D Y pangkat N min 1 sampai dengan Pn min 1 dikali D Y aksen ditambah Pn dikali D Y sama dengan YT. Misalkan kita mengetahui himpunan solusi dasar Y1, Y2 sampai dengan Yn dari persamaan homogen, maka penyelesaian umum persamaan homogen tersebut adalah YJ dikali T sama dengan C1 Y1 dikali T ditambah C2 Y2 dikali T sampai dengan Cn Yn dikali T. Metode variasi parameter untuk menentukan solusi tertentu persamaan. Satu, bertumpu pada kemungkinan menentukan n fungsi U1, U2 sampai dengan Un sedemikian rupa sehingga Y dikali T adalah formula. YT sama dengan U1 dikali T, Y1 dikali T ditambah U2 dikali T, Y2 dikali T sampai dengan UN dikali T, YN dikali T. Kondisi N dikurangi 1 lainnya dipilih agar perhitungannya sesederhana mungkin. Karena kita hampir tidak dapat mengharapkan penyederhanaan dalam menentukan Y jika kita harus menyelesaikan persamaan diferensial order tinggi untuk U1 sampai dengan UN. Wajar jika menerapkan kondisi untuk menekan syarat dan mengarah ke yang lebih tinggi turunan dari U1 sampai dengan UN. Dari persamaan kita memperoleh Y aksen sama dengan dalam kurung U1 Y aksen 1 ditambah U2 Y aksen 2 sampai dengan UN YN ditambah U aksen 1 Y1 ditambah U aksen 2 Y2 sampai dengan UN YN.
di mana kita menghilangkan variabel independen T yang masing-masing fungsinya adalah persamaan 4 bergantung. Jadi syarat pertama yang kami terapkan adalah U aksen 1 ditambah U aksen 2Y2 sampai dengan U aksen NYN sama dengan 0. Melanjutkan proses ini dengan cara yang sama melalui N kurangi 1 turunan dari Y menghasilkan Y pangkat N sama dengan U1Y1 pangkat N ditambah U2Y2 pangkat N sampai dengan UNYN pangkat N, di mana M sama dengan 0, 1, 2 sampai dengan N dikurangi 1. Dan kondisi N dikurangi 1 berikut pada fungsi U1 sampai dengan UN. U aksen 1 Y1 pangkat M dikurangi 1 ditambah U aksen 2Y2 M pangkat M dikurangi 1 sampai dengan U aksen N YN M pangkat M dikurangi 1 sama dengan 0, di mana M ini 1, 2 sampai dengan N dikurangi 1. Turunan ke N dari Y adalah Y pangkat N sama dengan U1 Y1 pangkat N sampai dengan U N YN pangkat N ditambah U aksen 1 Y1 pangkat N dikurangi 1 sampai dengan U N YN N pangkat N dikurangi 1. Terakhir kita berikan syarat bahwa Y harus merupakan solusi dari persamaan sama 1. Saat mengganti turunan Y dari persamaan 6 dan 8, syarat pengumpulan dan pembuatan menggunakan fakta bahwa L Y I sama dengan 0, I sama dengan 1, 2 sampai dengan N, kita peroleh U aksen 1 Y1 pangkat N dikurangi 1 ditambah U aksen 2Y2 N dikurangi 1 sampai dengan U aksen N YN N dikurangi pangkat N dikurangi 1 sama dengan D. Persamaan 9 ditambah dengan N dikurangi 1 persamaan 7 menghasilkan N persamaan aljabar non homogen linear simultan untuk U1 U sampai dengan kamu N. Di sini Y1 U aksen 1 ditambah Y2 U aksen 2 sampai dengan YN U aksen N sama dengan 0. Y aksen N U aksen N ditambah Y aksen N U aksen N sampai dengan Y aksen N U aksen N sama dengan 0. Y double aksen 1 sama Y double aksen 1 U aksen 1 ditambah Y double aksen 2 U aksen 2 sampai dengan Y double aksen N U aksen N sama dengan 0. Sehingga di sini Y1 pangkat N dikurangi 1 U aksen 1 sampai dengan YN pangkat N dikurangi 1 U aksen N sama dengan D. Namun determinan progresinya justru W dan kurung Y1, Y2 sampai dengan YN dan tidak ada 0 karena Y1 sampai dengan YN adalah himpunan solusi dasar persamaan homogen. Oleh karena itu dimungkinkan untuk menentukan U1 sampai dengan N menggunakan Kramers aturannya. Kita dapat menulis solusi sistem persamaan 10 dalam bentuk U aksen M dikali T sama dengan G dikali T WM dikali T per W dikali T, di mana M itu sama dengan 1, 2 sampai dengan N. W dikali T sama dengan W dan kurung Y1, Y2 sampai dengan YN dikali T, dan WM adalah determinan yang diperoleh dari W dengan mengganti kolom ke bulan dengan kolom 0 sampai dengan 01. Dengan notasi ini tertentu solusi persamaan satu diberikan oleh YD sama dengan sigma pada saat
YT sama dengan aksen batas bawah M sama dengan 1 sampai N YM dikali T integral batas atas T batas bawah T0 G dikali S WM dikali S per W dikali S dx, di mana TO bersifat arbitrer. Meskipun prosedurnya mudah, perhitungan aljabar yang terlibat dalam kasus perhitungannya mungkin disederhanakan menjadi beberapa kasus. Sejauh mana dengan menggunakan identitas Hubble? Soal 20 dari bagian 4.1 yang sudah dijelaskan tadi. WT sama dengan W dan kurung Y1 sampai dengan YN dikali T sama dengan C. XP negatif integral P1 dikali T dt, di mana konstanta C dapat ditentukan dengan mengevaluasi W pada suatu titik tertentu. Mungkin itu saja yang materi dari saya kembalikan ke moderator.